Hari ini kita akan belajar mengenai bahasa tubuh, terutama pada sesi yang keenam ini adalah syarat dalam prosemik. Prosemik adalah sebuah studi yang penggunaannya itu berhubungan dengan tata ruang di dalam kita berkomunikasi, termasuk bagaimana jaga fisik antara orang-orang yang mempengaruhi interaksi dan persepsi mereka terhadap satu sama yang lain. Dalam konteks ini ada beberapa syarat atau hal yang penting untuk kita pahami di dalam kita menggunakan unsur prosemik ini. Yang pertama adalah jaga antar personal atau personal space. Intimate distance atau jarak personal itu berkisar antara 0 sampai 46 cm. Jarak ini umum digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi seperti percakapan antar pasangan dan anggota keluarga yang dekat. Personal distance ini antara 46 sampai 122 cm. Jarak ini sangat cocok untuk interaksi informal antara teman dan kolega yang dekat. Berbeda lagi dengan social distance atau memiliki jarak sosial yang biasa digunakan untuk disesuaikan jarak-jarak situasi sosial. Yang pada umumnya berbicara di dalam sebuah pesta atau acara-acara sosial dengan jarak antara 122 hingga 366 cm. Kalau demikian, jarak yang cocok bagaimana untuk para pengkhotbah? Menurut saya, jarak yang paling cocok adalah personal distance antara 46 sampai 122 cm. Rekan-rekan hamba Tuhan, prosenik ini bervariasi secara signifikan tergantung pada budaya dan konteks sosial. Misalnya di dalam beberapa budaya, jarak dekat antara orang yang berbicara dianggap normal dan menunjukkan keintiman. Sementara dalam budaya yang lain, jarak tersebut dianggap sebuah invasif yang bersifat mengganggu. Oleh sebab itu, sebagai seorang pengkhotbah, wajar harus kita mengetahui tentang perbedaan konteks dan budaya yang ada. Yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah penyesuaian sebuah respon terhadap komunikasi nonverbal. Respon terhadap prosemik ini juga menyangkut penyesuaian terhadap isyarat nonverbal yang mengindikasikan sebuah keinginan untuk menjaga jarak atau eh, sebuah area yang mendekat. Menjaga keseimbangan yang nyaman antara keinginan untuk mempertahankan ruang pribadi seseorang dan menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain perlu kita juga perhatikan. Dan yang perlu juga kita perhatikan di dalam unsur prosenik ini adalah tujuan dan konteks komunikasi. Tujuan komunikasi dan konteks sebuah acara memainkan sebuah peran besar dalam menentukan penggunaan prosemik ini. Misalnya dalam situasi yang formal seperti presentasi di depan umum. Prosemik yang lebih luas bisa lebih sesuai. Sementara dalam percakapan informal dengan teman-teman yang dekat, dengan orang-orang yang kita cukup kenal, prosemik yang lebih dekat ini lebih kita utamakan. Perlu juga kita memperhatikan unsur kenyamanan dan keharmonisan. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan prosemix ini mendukung kenyamanan, keharmonisan di dalam kita berinteraksi, di dalam kita melakukan sebuah relasi. Melanggar batas-batas personal space seseorang tanpa izin atau kesadaran dapat akhirnya mengganggu atau membuat orang itu merasa tidak nyaman. Dengan memahami syarat-syarat ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menggunakan jaga jarak atau
aktor panggung kita atau prosemik ini secara efektif di dalam berbagai konteks komunikasi, meningkatkan kualitas interaksi, relasi, dan menghormati saat kita melakukan presentasi dan sebuah tindakan yang berpreferensi secara personal, terutama di dalam personal space, akan sangat membantu kita menyelesaikan bagaimana komunikasi itu berjalan dengan baik. Kiranya dengan kita memahami bagian ini, kita tahu betul apa yang akan menjadi unsur-unsur utama di dalam kita berkomunikasi. Tuhan memberkati.